Saya akan mewawancarai beberapa orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazanova Yasmin. Saya akan mewawancarai atau mengajukan pertanyaan kepada teman saya seputar tentang Sumpah Pemuda. Saya akan memperkenalkan teman saya. Itu Saya Willy Suara dari kelas 3B Ilmu Komunikasi. yang saya akan tanyakan kepada teman saya ini yaitu apa sih yang kamu ketahui tentang Sumpah Pemuda itu? Yang aku tahu tentang Sumpah Pemuda itu ya mungkin lebih ke Sumpah Pemuda itu merupakan semangatnya para pemuda untuk mencapai sebuah kemerdekaan, untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang dulunya itu para pemuda itu kan sedang berjuang ya dari para penjajahan. Nah mereka itu bersatu untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Nah, menurut Anda mengapa dan untuk apa kita merayakan Hari Sumpah Pemuda ini? Mungkin kalau untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda itu sama halnya dengan kayak kita lagi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Itu lebih ke untuk mengenang jasa para pahlawan, terus untuk generasi yang sekarang ini untuk lebih mengetahui gimana sih para pahlawan zaman dulu tuh Berusaha keras untuk ya. mendapatkan kemerdekaan tersebut. Ya. Terus Anda tahu nggak nih tanggal memperingati Hari Sumpah Pemuda? Untuk tanggal hari memperingati Sumpah Pemuda ini tanggal 28 Oktober. Tujuan dibentuknya Sumpah Pemuda itu untuk apa? Untuk Menurut itu Anda tadi, ya? untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, untuk mensejahterakan masyarakat zaman dulu. Pokoknya tujuannya itu lebih ke untuk kemerdekaan Indonesia ya. Jadi biar nggak dijajah lagi gitu sama orang-orang luar. Apa dampak baik dan buruknya adanya Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia ini? Mungkin lebih ke dampak baik ya, soalnya kayaknya nggak ada dampak buruk deh. Iya, pasti dampak baik ya. Kalau ada dampak buruk nggak ada nih Nggak akan ada. kemerdekaan. Mungkin kalau untuk dampak baiknya Sumpah Pemuda ini lebih ke mengambil nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ya. Itu kayak semangatnya para pejuang zaman dahulu itu untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Terus lebih ke rasa bertanggung jawab atau nggak putus asa gitu untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, selanjutnya itu menurut Anda kira-kira apa dampak jika para pemuda tidak menerapkan Sumpah Pemuda? Dampak jika para pemuda itu lebih ke mungkin Indonesia akan sedikit hancur ya atau goyah gitu ketika orang luar negeri atau orang luar ingin menjajah Indonesia kembali, karena orang-orang Indonesia atau para pemuda ini sudah nggak punya semangat gitu untuk mencintai negaranya, untuk memperjuangkan negaranya, untuk mencapai kemerdekaan negaranya lagi. Nah, terus selanjutnya bagaimana sikap Anda sebagai masyarakat memaknai Sumpah Pemuda ini? Sikap aku sebagai masyarakat apa ya? Ini lebih ke gimana sih cara kita menghargai jasa para pahlawan. Terus kan kalau Sumpah Pemuda itu kan dalam isinya berbeda bangsa, beda bahasa, tetapi kayak kita semua berbeda bangsa, memiliki suku bangsa yang berbeda-beda, Bahasa yang berbeda-beda. Iya, bahasa yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan gitu. Untuk kemerdekaan ini ya. Iya. Nah, nilai-nilai apa yang Anda ketahui dari Sumpah Pemuda ini? Mungkin kayak tadi ya, lebih ke semangatnya para pemuda yang bisa diambil dan diterapkan untuk para pemuda yang sekarang. Terus tidak mudah berputus asa. Terus pokoknya nilai-nilai baik seperti sopan santun yang pemuda zaman dulu lakukan. Terus melakukan semua hal secara tepat waktu gitu, tanpa beralasan. Pokoknya gitulah. Nah, selanjutnya mengapa Sumpah Pemuda itu mempunyai nilai simbolik yang penting dalam proses pembentukan bangsa? Kayak misalkan Sumpah Pemuda itu kan punya sejarahnya. Terus itu tuh kan mempunyai simbolik dari sejarah tersebut. Nah, apa sih Sumpah Pemuda itu
nilai simbolik dari sejarah tersebut atau yang penting dalam proses pembentukan bangsa? Mungkin lebih ke nilai kekeluargaan ya, kayak nilai persatuan deh. Jadi kayak misal pemuda zaman dulu tuh kan lagi belum bersatu nih, jadi Iya. belum ada kemerdekaan juga. Nah, mereka nilai persatuan tersebut yang menyatukan mereka untuk mencapai kemerdekaan. Oh ya sudah. Terima kasih sudah ini saya wawancarai Widya. Nah di sini saya akan mewawancarai teman saya yaitu Lulu Auliani. Silakan Lulu, perkenalkan diri. Semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Auliani. Saya mahasiswa Unis Tangerang semester 3. Nah, Lulu di sini aku mau mengajukan beberapa pertanyaan ya. Nah, apakah Lulu tahu isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Tahu, tapi kita ininya aja ya, kayak isi pemuda itu membahas tentang kita tuh bertumpah darah satu, Iya. terus kemudian kita juga berbangsa satu, dan kita juga berbahasa satu. Iya. Karena bertumpah darah satu ini bukan tumpah darah ya, tapi Iya, semangatnya, semangatnya. semangatnya pemuda pada saat itu untuk membela negara walaupun belum merdeka. Iya. Terus kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia ya. Walaupun Indonesia banyak pulau, terus banyak provinsi atau banyak daerah-daerah, tapi tetap berbangsa satu. Bahasanya juga beda-beda ya. Nah, bahasa nih berbahasa satu. Indonesia kan terkenal dengan banyak bahasanya. Dari bahasa. Dibanding negara-negara lain kan, seperti bahasa daerah Sunda, Jawa, Padang, Batak segala macam itu. Nah, namun di Indonesia ini tetap satu gitu, bahasa Indonesia walaupun beda-beda tetap warga negara Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia, berbahasa satu. Bahasa inti lah Bahasa ya. intinya, walaupun banyak bahasa. Selanjutnya, menurut Lulu nih, apakah generasi milenial sekarang masih menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupannya? Kalau menurut saya sih ada aja ya, Ada, pasti ada. Ya, karena berbeda orang, berbeda juga semangatnya, berbeda juga prinsipnya gitu kan. Kadang ada pemuda yang dia sangat menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, di mana dia mencintai negaranya, Iya. kemudian dia menghargai perjuangan para pahlawan. Ini asal nggak apa-apa. Perjuangan para pahlawan, kemudian mereka mengamalkan bahasanya gitu kan, menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Walaupun ada beberapa pemuda, ada beberapa remaja seperti kita yang mereka tidak tahu atau tidak menerapkan nilai dari Sumpah Pemuda. Setidaknya ada pemuda lain gitu, masih banyak pemuda lain yang dia sangat mencintai negaranya. Iya, pastilah. Jadi ada aja sih yang pemuda itu menerapkan nilai Sumpah Pemuda gitu. Jadi nggak semua gitu. Iya, Ya, tapi ada beberapa walaupun emang nggak banyak, cuman dia banyak sih pasti juga. nggak banyak sih, cuman Iya, kayak dari dia kayak ngajak temennya supaya produktif lagi, lebih ini lagi sama kemerdekaan sama negara sendiri kan. Nah selanjutnya nih kan dari sejarah Sumpah Pemuda itu ada organisasi yang mengumpulkan kayak pemuda-pemuda untuk berusaha kayak buat kemerdekaan Indonesia nih, dia berjuang dari organisasi tersebut. Nah menurut lu nih, ada nggak sih sampai sekarang ini organisasi yang isinya itu pemuda-pemuda gitu? Ada sih. Salah satunya adalah Karang Taruna ya. Nah iya pasti. Saya tahu cuma Karang Taruna sih, karena Karang Taruna ini salah satu organisasi yang dimana isinya banyak pemuda ya. Kan itu juga bagus untuk pemuda sekarang gitu. Iya. Dimana mereka tuh bisa mempertahankan semangat mereka dan kegiatannya pun positif gitu. Iya. Baik untuk negara ataupun untuk dirinya gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada organisasi yang masih ada, saya nggak tahu dulu ada Karang Taruna enggak. Tapi untuk saat ini organisasi yang menurut saya bagus ya, baik ya, kayak mereka tuh bisa bersosialisasi dengan masyarakat juga, dengan orang tuanya, misalnya dengan orang tuanya, dengan anak Dari cucunya, lingkungan sekitar. lingkungannya. Itu Karang Taruna sih, karena saya juga punya teman yang dia ikut organisasi
diferensial ya, Iya. memiliki pemikiran yang beda gitu kan, karena kita bisa melihat ya orang yang memiliki jiwa nasionalisme sama orang yang mereka hanya sekedar tahu Saya aja tahu gitu. ya, benar-benar. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu mengapa dan untuk apa kita nih sebagai pemuda merayakan Hari Sumpah Pemuda ini? Untuk apa dan Mengapa? kenapa dan untuk apa? Iya. Kenapa? Karena kita ketahui ya bahwa perjuangan pemuda zaman dulu tuh bukanlah perjuangan yang biasa ya. Ini nggak sih, mereka rela mengorbankan nyawanya, rela apa sih namanya, berusaha untuk mengharumkan nama Indonesia gitu kan. Kan kita ketahui nih bahwa Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun 1928 ya. Ini apa namanya, berdiri Sumpah Pemuda. Berarti kan sebelum kemerdekaan. Nah, ya kalau menurut saya sih, kenapa kita harus merayakan ya untuk apa ya? Untuk mengenang para pahlawan gitu. Terus apa namanya, hidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda gitu kan. Karena kalau bukan dari masyarakat, ya siapa lagi gitu kan? Apalagi kita ini penerus kan, penerus generasi yang selanjutnya, dimana kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara kita, terus rasa semangat terhadap negara kita, dan kita juga harus bisa sih dari Sumpah Pemuda ini kita harus bisa nih apa namanya, bertoleransi gitu loh. Iya. Kita harus bisa merasakan perjuangan pemuda pahlawan zaman dulu gitu ya. Mereka apa namanya, melawan kolonial gitu kan, melawan penjajah. Ya, jadi ya untuk itu sih kita merayakan sekarang ini ya, untuk mengenang jasanya, jasa beliau gitu. Terus agar rasa tanggung jawab kita juga semakin hidup. Nah, terus selanjutnya nih lu, bagaimana sikap dulu sebagai itu kan udah ya. Iya. Nah, kalau misalkan nilai-nilai apa yang kamu tahu dalam Sumpah Pemuda ini? Nilai-nilai mungkin kalau untuk bertumpah darah satu kayaknya enggak ya, karena itu kan perjuangan para pahlawan dulu gitu iya. kan. Paling Di sini mah yang iya paling kayak aku tuh kayak ngerasa memiliki negara gitu, berbangsa gitu, harus berbangsa gitu kayak. Aku tuh sadar akan adanya Indonesia gitu. Terus mencintai Indonesia, kemudian memakai produk-produk Indonesia itu kan lokal ya, salah ini satu emang kita lokal. mengamalkan nilai-nilai ini kan pemuda kan, Sumpah Pemuda gitu. Terus kemudian menggunakan bahasa yang baik gitu. Apalagi kan di zaman sekarang nih, di zaman yang benar-benar kacau banget ya. Wah, udah ada Bahasanya tuh udah macam-macam. macam-macam dari kita tuh, jadi anak kecil juga ikut dampak ya Betul. dari teknologi. Nah, makanya kita sebagai pemuda yang waras ya, sebagai pemuda yang Berwaras. masih bisa berpikir sehat gitu loh, dan yang mempunyai rasa apa namanya, tanggung jawab terhadap negara ya, kita sebisa mungkin untuk menerapkan atau menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu, sesuai dengan KBBI, karena semua itu tuh dimulai dari diri sendiri sebenarnya. Iya, sebenarnya. Karena kita nggak bisa menggantung kepada orang lain juga gitu. Kalau kita bukan merubah diri sendiri ya, siapa lagi yang akan merubah diri kita dan Benar-benar. mencintai negara kita. Nah, selanjutnya dulu dampak baiknya adanya Sumpah Pemuda ini bagi bangsa Indonesia nih. Terus kayak apa sih namanya? Satu lagi kayak faktor yang membuat pemuda itu kayak acuh tak acuh terhadap adanya Sumpah Pemuda ini. Sebenarnya ini problem sih, kayaknya Iya. paling menarik ya. Iya. Karena kita hidup di dunia yang sudah canggih. Teknologi juga sudah semakin wow gitu kan, sudah Semakin tambah tahun, Iya. semakin teknologi makin canggih lagi. masuk dunia kan. Iya, benar-benar. Pasti banyak sekali seperti apa ya, kayak apa namanya, faktor-faktor negatif dari luar gitu kan. Seperti adanya seperti masuknya budaya
budaya luar, budaya kita itu kan sama saja merusak nilai-nilai negara kan. Apalagi pemuda sekarang tuh tidak memfilter gitu, kayak apa-apa langsung diterapin. Nah ini sih yang harus kita ubah gitu, karena pemuda sekarang ini terlalu terlena dengan dunianya gitu. Jadi kita sebagai pemuda nih harus bisa memberikan sebuah solusi atau sebuah sistem penerapan gitu, penerapan yang terhadap pemuda yang lain yang sudah merasa terganggu gitu, yang sudah merasa nilai moralnya, nilai tanggung jawab terhadap negara itu sudah hilang gitu. Nah ini yang harus kita rubah gitu loh. Kita sebagai pemuda gitu, apalagi kita kan sebagai seorang mahasiswa nih, jadi harus bisa menerapkan nilai-nilai moral kepada pemuda-pemuda yang lain yang sudah mulai terganggu gitu akan kesadaran tanggung jawab terhadap negara gitu kan. Jadi mungkin dengan bersosialisasi atau dengan mengajak pemuda lain untuk bergabung mengikuti organisasi positif gitu kan. Terus ya pokoknya yang berbau menghidupkan semangat pemuda gitu. Ya Pokoknya gitu ya. Kayak apa sih namanya? Kayak zaman sekarang tuh pemuda itu emang benar-benar bisanya main game. Iya betul ya. Itu sebenarnya kita juga Juga sama sama, gitu cuman kan. kayak harus ada rasa balance antara teknologi dan kemerdekaan ini nggak sih kayak negara ini. Harus balance mencintai produk kita. Kita bisa nih, kita nggak apa-apa menerima budaya dari luar. Namun kita sebagai manusia di masyarakat yang pintar harus bisa memfilter mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk kita. Kalau misalkan nggak baik kita tinggalin, tapi tetap dengan konteks bertoleransi. Kita menghargai budaya mereka. Namun menghargai di sini bukan berarti kita mengikuti. Iya, tapi kayak lebih Menganggap ada. Kita juga jangan kayak ketinggalan zaman juga, cuman harus emang membatasi diri kan. Nah nih selanjutnya apa yang menjadi puncak semangat dari Sumpah Pemuda ini? Menjadi puncak semangat. Menjadi puncak semangat ya dengan kita menerapkan nilai-nilai moral, nilai-nilai Sumpah Pemuda itu ya menurut saya sudah membangkitkan semangat ya. Apalagi kalau ini kan gak semua pemuda ini tahu mengenai Sumpah Pemuda ya. Jadi menurut saya yang menjadi puncak semangat para pemuda ini ya dengan adanya sebuah bukti kalau misalkan Indonesia ini merdeka ya, yang mereka salah satunya karena adanya Sumpah Pemuda gitu kan. Nah benar. Jadi kalaupun misalkan semangatnya sudah redup nih, nggak mungkin kan setiap tanggal 28 Oktober tuh dirayain Sumpah Pemuda gitu kan. Jadi ya itu sih yang menjadi puncak semangatnya ya, dengan kita kayak mencintai, terus menghargai perbedaan, mencintai negara kita sendiri sih sebenarnya. Terus lebih belajar akan Indonesia gitu loh, lebih mencari tahu nih sejarah-sejarah bagaimana Sumpah Pemuda itu diadakan gitu. Lu tahu gak sih, menurut lu nih kan ada nih di media sosial ini lagi viral kayak gerombolan pemuda yang emang dia tuh membersihkan sungai-sungai, membersihkan solokan-solokan yang menurut mereka itu emang benar-benar sampah semua isinya. Tapi dengan gaya mereka, dengan apa sih namanya? Dengan adanya adanya masih pakaian mereka, jadi berkostum, membersihkannya itu menurut lu itu gimana sih? Bagus sih, bagus banget ya gak sih? Zaman sekarang dari pemuda yang kayak gitu susah banget. Karena pemuda yang kayak gitu ya mungkin cuma mereka gitu loh, akan sadarnya terhadap lingkungan juga nggak banyak gitu kan. Apalagi dengan mereka rela gitu kayak bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan walaupun bukan lingkungan mereka gitu. Itu merupakan sebuah perwujudan yang baik ya, yang sangat baik gitu. Sebagai itu juga merupakan salah satu mereka tuh mengabdikan diri gitu, sebagai warga negara yang baik
pengen viral aja nih, nanti mah enggak. Wah itu Pak, pemikirannya gimana sih? Gampang sih kayak gitu. Soalnya orang yang kayak gitu berarti orang yang tidak mampu ya Iya, nggak sih? benar. Belum Kayak- tentu dia bisa melakukan hal yang sama, Sama. seperti apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut Nah. yang membersihkan itu, yang membersihkan tempat sampah, yang sungai-sungai, Sungai. yang sampah itu nggak mungkin semuanya bisa gitu kan. Yang komen ya saya nilai ya mereka orang yang tidak punya nilai moral Iya. gitu kan. Mereka ya hanya menikmati dunia saja gitu tanpa tahu bagaimana lingkungannya gitu. Bahkan yang hal seperti itu aja mereka masih bisa ngejudge gitu ya, Ma. Apalagi mereka apa ya, dengan adanya Sumpah Pemuda ini kali ya nggak betul. merasa ataupun gimana gitu. Kebaikan yang kecil seperti itu saja mereka masih menjudge. Iya, menjudge. Ya itulah kita harus jadi pemuda yang smart, Iya. pemuda yang punya pemikiran lebih waras gitu, Bener. lebih masuk akal gitu. Apa sih lu yang terakhir nih ya, Iya. pesan-pesan dari Lulu untuk semuanya nih, untuk kalian yang nonton, pesan-pesannya apalagi bagi kita pemuda-pemuda itu apa sih untuk kedepannya? Oke, untuk teman-teman semua, dan ini bukan pesan sih, kayak ini apa ya, kayak kita lebih sharing aja sih. Iya, lebih sharing. Karena saya juga tidak mau menggurui ataupun apa-apa, tapi ini untuk saya dan untuk teman-teman semua, bahwa kita sebagai pemuda gitu kan harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara kita gitu, tetap semangat, terus kemudian kita boleh mengikuti budaya lain, namun jangan melupakan budaya kita sendiri gitu. Nah, toleransi penting, tapi jangan sampai kita terhanyut akan budaya-budaya yang datang, Jadi tetap semangat, terus kemudian punya tanggung jawab, bertoleransi. Di sini saya akan mewawancarai seorang tokoh yang ada di Perum Kota Bumi. Nah, Bapak boleh makan diri. Ya, nama saya Gatot Sunarto. Saya di sini sebagai apa ya, bergerak di bidang Kamtibmas ya. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Boleh. Bapak. Yang pertama dulu nih Pak, apa sih yang Bapak tahu tentang Sumpah Pemuda itu? Kalau yang saya tahu dari dulu ya, mungkin waktu Iya. zaman dahulu, Sumpah Pemuda itu adalah apa ya, sumpah yang dulu dilakukan sebelum bertanggung kita ya, sumpah yang waktu zaman masih zaman dulu mungkin kita nggak pernah ikutin, tapi kita dalam sejarah tetap akan mengingat bahwa Sumpah Pemuda itu sumpah yang dilayangkan oleh seorang pemuda seperti Bung Japa dan yang lain-lain seperti itu, mungkin seperti itu. Oh, iya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah Sumpah Pemuda masih relevan untuk saat ini? Kalau menurut saya sih masih ya, masih, karena itu adalah Sumpah Pemuda itu kita tidak mungkin juga bisa melupakan sejarah ya, sejarah yang berjalan secara konstitusional sampai saat ini. Mungkin kita perlu mengingatkan dan perlu menegas untuk para remaja-remaja kita ya, tentunya biar tetap semangat bahwa bangsa Indonesia itu tanpa sejarah juga tidak mungkin bisa berjalan. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda itu, bahwa pemuda dari zaman dulu sampai sekarang pun tetap harus untuk memperkuat sampai meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia ini sendiri ke depannya biar lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Iya. Selanjutnya Pak, mengapa nih Sumpah Pemuda mempunyai nilai simbolik yang penting dalam proses pembentukan kemerdekaan ini? Ya, kalau menurut saya pembentukan simbolik itu penting ya, karakter ya, karakter dari bangsa Indonesia sendiri itu kita sebagai tokoh pemuda ya wajib kalau buat saya hukumnya. Karena apa? Generasi-generasi dahulu mungkin kita kan harus perlu penyegar kembali dengan adanya generasi muda ini, makanya pemuda-pemuda di saat ini mungkin kita harus bimbing supaya apa, dari sumpah yang dulu pernah diucapkan yang mungkin di zaman dahulu ya, zaman dahulu kala itu kita belum lahir mungkin seperti itu, seperti saya juga mungkin, tapi sejarah kita tidak bisa melupakan. Iya. Karena perjalanan waktu ini kita harus tetap semangat dan tetap inovasi ke depan. Memang tidak sama dengan seperti waktu zaman penjajahan mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, bagaimana nih sikap Bapak sebagai masyarakat memaknai Sumpah Pemuda ini? Kalau
kecil lah bagi saya itu Iya. segala sesuatu yang ada di lingkungan yang seperti rasa tanggung jawab. Dan itu kita perlu tegaskan kembali pada pemuda-pemudi kita yang ada di lingkungan, itu dari hal yang kecil serasa seperti tanggung jawab di lingkungan, yang hal yang kecil lah sebenarnya, dari mungkin sampah ya, Iya, dari seperti sampah seperti itu kita mempunyai rasa tanggung jawab, itu termasuk kita juga udah memberikan sesuatu hal yang emang bisa dipertanggungjawabnya untuk kedepannya. Apalagi dari hal yang kecil seperti itu kita bisa mempertanggungjawabkan, mungkin kedepannya pemuda-pemuda kita itu lebih eksis, lebih baik lagi, lebih semangat intinya untuk kepemudaan tadi itu. Selanjutnya Pak, apa saja sih sikap implementasi Sumpah Pemuda yang dapat Bapak lakukan sebagai orang tua nih dan juga masyarakat? Kalau implementasi di dalam lingkungan keseharian kita ya, sebagai saya juga untuk bahasanya di lingkungan masyarakat, seperti saya sekarang bidangnya di bidang Kamtibmas, yang jelas peduli dengan adanya lingkungan yang kenyamanan, ketentraman lingkungan itu adalah kewajiban kita bersama, apalagi seorang pemuda yang mungkin harus perlu pembelajaran ya, saran dalam hal seperti adanya mungkin kamling, yaitu untuk kenyamanan dan ketentraman lingkungan kita sendiri. Itu hal-hal yang mungkin perlu kita terapkan, karena untuk saat ini mungkin udah jarang ya pemuda-pemuda kayaknya untuk bersis kamling dan yang lain-lain untuk menerapkan di lingkungan itu kayaknya udah jarang ya, seperti itu. Makanya kita harus tegaskan bahwa kita sampaikan, namun Sumpah Pemuda nggak harus segala sesuatu yang berurusan dengan negara, tapi dari hal yang kecil itu mudah-mudahan bisa menerapkan dari lingkungan sekitar kita sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, apa yang Bapak lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda generasi muda untuk anak-anak Bapak? Ya mungkin dari, kalau secara pribadi ya, mungkin dari untuk anak-anak saya ini dari hal-hal kecil ya, ya masalah terutama yang paling penting adalah masalah kedisiplinan menurut saya ya, karena kedisiplinan itu baik untuk kedepannya belajar dari sejadi ini, dalam arti sejadi ini kita dalam masih muda memberi pelajaran kedisiplinan itu nantinya kedepannya mungkin bisa merambah kemana-mana. Dalam hal kalau udah bisa berdisiplin itu menunjukkan bahwa kita udah bisa segala sesuatu yang kita kerjakan punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya dari anaknya. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak, apakah anak zaman sekarang ini sudah mencerminkan makna dari Sumpah Pemuda? Kalau untuk mencerminkan, saya lihat sih dalam era perkembangan ya masa kini orang lebih canggih, dalam arti kalau dibilang zaman dahulu mungkin beda ya perkembangan zaman sekarang. Ya mungkin sedikit demi sedikit perkembangan di Indonesia ini sendiri juga pasti berubah dengan adanya gadget dan lain-lain seperti itu. Mungkin perkembangan ini membuat pemuda-pemuda itu semakin berkreatif. Kalau menurut saya ya berkreatif, karena kita tidak bisa disamakan seperti pemuda-pemuda zaman dulu yang mungkin secara ini belum masih kita memang tidak mengalami hal-hal seperti itu, karena kita makanya dari pemuda yang terbaru ini, pemuda sekarang yang era yang terbaru ini, dia tetap semangat untuk bisa berlatih untuk berdisiplin, membiarkan apa yang ada di Indonesia ini, pada negara ini kita bisa mengimplementasikan dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak tahu sejarah diresmikannya Sumpah Pemuda? Kalau untuk sejarah mungkin sih belum banget ya. Iya. Pasti ya, yang jelas intinya, tapi tidak menutup kemungkinan. Dalam hal ini kita keseharian kita dari hal yang kecil aja lah, dan kita tetap kita mempresentasikan bahwa sesuatu ini belajar terus dan belajar terus untuk apalagi seorang pemuda kan gitu, seperti itu, belajar yang kita kalau sejarahnya mungkin ya kita secara ini mendetail ya, sejarah mendetailnya kita mungkin juga ada, tapi secara perjalanan dalam hal yang kita terapkan di lingkungan, misalkan dengan saya bilang tadi kedisiplinan dan yang lain-lain, mungkin itu sudah berjalan ya. Nah, apakah Bapak tahu nih nilai-nilai apa yang terdapat dalam Sumpah Pemuda? Nilai-nilainya bagus ya sebenarnya itu. Kalau dari mungkin kita selama ini, saya sendiri pun tidak pernah melakukan di saat dahulu ya, tapi hasil dari perjalanan dan Sumpah Pemuda itu sampai sekarang pun kita
nilai-nilainya itu kita merasakan ya, merasakan dalam perjalanan hidup kita ini. Kayaknya dalam perkembangan era yang modernisasi ini semua berjalan baik, itu juga tidak kemungkinan dari hal-hal yang dulu, sejarah yang dulu pernah ada seperti itu. Oh iya. Ini Pak, sebelum kita mengakhiri nih ya, apa nih pesan Bapak untuk saya dan juga teman-teman yang lainnya untuk kedepannya nih sebagai pemuda-pemuda penerus bangsa kita ini? Kalau menurut saya sebagai orang yang ada berkehidupan, yang berada di masyarakat, yang kental ada di masyarakat, saya berharap untuk pemuda-pemuda yang sekarang itu udah zamannya zaman era modern ya, banyak beraktivitasnya udah sangat canggih, dan saya berharapnya ekspektasi yang ada di Indonesia ini pemuda-pemuda pasti akan lebih mengedepankan era-era yang sekarang disesuaikan dengan modernisasi ini ya. Jadi perkembangan mungkin banyak yang perlu diperbaiki ya, seperti mungkin istilahnya kalau kita ini kedepannya itu biar kita lebih maju, eksperimen apa yang perlu diterapkan ya, intinya kreativitas itu lagi, kreativitas itu pendisiplinan itu yang wajib untuk pemuda-pemuda kita untuk saat ini yang memang harus dipupuk terus biar supaya tidak hilang, karena itu mencerminkan bahwa pemuda dahulu yang dari mungkin yang dulunya kita tidak main, tapi untuk yang era modernisasi ini peradabannya udah beda. Artinya tetap semangat dan harus kedepannya harus kita lebih maju lagi gitu untuk apalagi negara Indonesia ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya-tanya nih tentang Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.